Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majlis Surga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah, puja puji hanya milik Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kita, kepada kita semua. Rasa syukur yang tidak pernah henti tentu menjadi satu keutamaan yang Alhamdulillah kita rasakan di pagi ini. Kita bersyukur atas semua nikmat Allah. Kita bersyukur atas semua kesehatan yang kita rasakan hingga saat ini. Dan tentu atas semua keistiqomahan kita dalam kebaikan menjadi nikmat yang paling agung yang harus kita syukuri. Dan tentu salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Dan mudah Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salamnya untuk beliau beserta keluarganya, para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang diridhokan Allah Rasulullah, umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini Alhamdulillah kita bersyukur karena sekolah ayah bunda insya Allah akan hadir di pagi hari bersama duet maut ya, kata Ustaz Selo ini, duet maut antara Ustaz Dodi Al-Jamari dengan Ustaz Roli Renata. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk para guru kita dan juga tentu kesehatan dan keistiqomahan dalam dakwahnya. Dan dakwah keluarga tentu menjadi sebuah tema yang sangat penting karena keluarga menjadi salah satu pintu untuk menuju surga, dan sebaliknya juga keluarga bisa juga menjerumuskan kita ke dalam neraka. Karena itulah eh, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, "Qu anfusakum wa ahlikum nara", untuk orang-orang beriman diajak untuk diperintahkan untuk menjaga keluarga dari api neraka, menjaga diri kita dan juga keluar kita dari api neraka. Maka sungguhnya tentu butuh ilmu untuk bagaimana kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Maka hadir sekolah ayah bunda yang tentu bisa mendidik, mengajarkan, berbagi ilmu pengalaman dari semuanya. Sebagaimana tadi ada eh, tayangan di awal ya, yang mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya keluarga, dan keluarga senantiasa tentu banyak hikmah yang bisa kita ambilkan dari para keluarga yang ada di sini, yang hadir dalam majelis ilmu ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebimbingan untuk kita semua. Dan alhamdulillah guru kita Ustaz Dadi Al-Jambari dan Ustaz Roli Renata yang sudah hadir bersama kita, yang insya Allah akan selama sejam lebih ya, akan mengajak kita untuk sama-sama merefleksikan tentang keluarga Rabbani. Baik, tanpa panjang kalam, saya persilahkan Ustaz Dodi dan Ustaz Ruli untuk memulai sebuah dialog penting tentang bagaimana keluarga Rabbani. Tafadhol mashkura. Masih mute, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma alimna ta'wil wa hamna faqihna fid din. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kami berdua insya Allah akan memulai hari-hari di pagi yang insya Allah mulai pekan depan insya Allah akan kita pindah ke Kamis ya. Jadi mudah-mudahan kami berdua sama-sama panjang umur, bisa umur sama Bapak Ibu. Lagi di Kediri, Zed? Ya, siap. Hujan, kering, seger? Seger, Zed. Masya Allah. Apalagi agak siangan dikit ada pecel tumpang. Dari subuh udah ada itu. Oh, udah deh.
Saya kangen nasi jagungnya itu, Ustaz. Oh, Masya iya. Allah. Baik, Ustaz, ini bicara tentang refleksi keluarga Rabbani. Agak miris, agak menyedihkan dan ironis ketika kita melihat pernikahan hanya dijadikan sebagai sebuah ritus yang tidak mengejawantah. Jadi ya udah nikahnya secara Islam, tapi kehidupannya sama sekali tidak Islami. Nah, ini menerjemahkan refleksi keluarga Rabbani supaya setidaknya ada, kalau saya istilahnya gini, nggak bisa lah semua diharap soleh-soleh semua gitu ya, bapak ibu anak, nggak bisa. Tetapi setidaknya ada eh, pemahaman sederhana tentang betapa salah satu dari keluarga itu harus punya kunci takwa yang kemudian mendorong seluruh keluarga untuk kemudian menjadi golongan takwa. Kalau saya termasuk orang yang konservatif ketika bicara surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum nara itu eh, apa istilahnya? Eh, ketika bicara tentang tawazun, istrinya kayak yang soleh, suaminya kayak yang soleh, anak kayak yang soleh, itu bisa bisa digituin nggak sih sebetulnya? Nggih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Waalaikumsalam iman, warahmatullahi rahmatullahi wabarakatuh. subhanahu wa ta'ala. Guru Unda Ustaz Dodi, sebuah apa nggih? Kalau kita bicara pernikahan itu harus dimulai dengan kata yang tadi. Kalau ritual ini sebenarnya dilakukan dengan sadar atau enggak, kan sebenarnya pertanyaannya gitu kan. Balik lagi ke situ ya. Iya, kesadaran bahwa hari ini kita ngomong bahwa ngapain sih kita menikah? Kan start from why. Kalau bahasa anak sekarang kan start from why. Kenapa kita menikah? Berarti pertanyaan awalnya kan di situ. Ketika kita dengan sadar kita melakukan proses pernikahan ini, dan kemudian yang kedua adalah soleh itu kan sebuah proses nih, bukan sebuah hasil. Kalau saya memahami soleh itu sebuah proses. Jadi hari ini soleh, besok bisa jadi enggak kan gitu. Nah ini berarti akhirnya ada proses saling menjaga di sini. Ku anfusakum wa ahlikum naro tadi, kalau di ini kan bahwa penjagaan itu kan tidak hanya di satu titik, kan, tapi di sepanjang perjalanan. Berarti kan bagaimana akhirnya hari ini kita ini sama-sama sadar, sama-sama ingat, sama-sama terus. Ini kan berarti kan kata kalimat ininya jadi sama-sama. Walaupun nanti perannya beda-beda. Kalau kita ngomong peran pasti ngomong perannya Ya, beda. Tapi ya. bagaimana ternyata hari ini kita selalu membangun kesadaran. Makanya kenapa ibadah itu sifatnya perulangan kan? Ibadah itu berulang. Kenapa ada perulangan? Karena salah satunya adalah ngeleke gitu loh, ngeleke untuk kalau mungkin bahasa anak sekarang itu ada milestone gitu ya. Kita itu Ya, berhenti dari satu titik ke titik lain karena kalau ibadahnya terlalu jauh, apalagi yang ya sama dengan ini, Ustaz. Bagi kita yang jarang-jarang ketemu Ka'bah, lihat Ka'bah itu kan sangat sangat wow banget gitu loh. ya, ya. Kita itu kalau ketemu Ka'bah itu, wih, kayak exciting banget. Tapi mungkin bagi yang sudah penduduk sana, ya wis biasa aja. Kadang-kadang kan akhirnya kayak gitu. Karena apa? Ternyata seringkali rutinitas itu membuat semuanya rasanya jadi hilang. Nah, ini yang akhirnya yang kalau yang saya lihat ketika pernikahan sudah menjadi rutinitas, pernikahannya mungkin momentum ini, tapi ketika sudah rasanya jadi rutinitas jadi hilang. Perhatian ketika menjadi rutinitas, kehangatannya jadi hilang. Ini yang menjadi akhirnya seringkali visinya pun juga nguap gitu. Visinya juga nguap. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah udah wes hilang gitu. Rasanya hilang, dan tadi kalau udah rasanya hilang, apa yang terjadi? Ya mulai pada fokus pada ininya sendiri-sendiri. Nah, ini fokus pada sesuatu yang ada. Apa yang kalau sering saya sampaikan mungkin di dalam sebuah kalimat ya, kalau kita nggak punya arah, nggak punya tujuan, semua tempat bisa memanggil kita, semua tempat bisa menarik kita gitu. Dan itu yang terjadi gitu. Ya. Jadi kan kalau orang istilahnya angka tuka wazawas tuka bibenati
fulana binti bimahrin bla 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 halan, itu kan bagian yang tidak hanya sekedar saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu dengan anak saya fulana, anak saya dengan mahar sekian halal, itu kan perjanjiannya adalah perjanjian bukan hanya kepada seorang wali kepada mempelai Ya. atau seorang mempelai kepada wali sebaliknya. Ya. Tetapi ini lebih kepada bagaimana pernikahan itu diamati oleh Allah, dicatat oleh malaikat, bahkan sebagian penceramah mengatakan pernikahan ini mengguncang arsy. Ya. Karena ada mitsaqan ghalidha, itu ikatan perjanjian yang kokoh. Seringkali apa namanya, akhudna diambilnya wanita itu dengan mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu di Al-Quran cuma ada 3 kalau saya nggak 3. salah. Ya. Mitsaqan ghalidha ini menjadi perjanjian yang kokoh, yang sebetulnya ya nggak sesederhana seperti ketika menikah dengan mahar seperangkat alat sholat. Meskipun dibolehkan, katanya wanita yang solehah itu menyederhanakan mahar. Itu Ya. yang buat saya menjadi bagian yang kok jadi lantas remeh ya, karena Ya. mahar seperangkat alat sholat itu kayak receh banget gitu. Padahal yang dia sedang berikan adalah seluruh hidupnya kepada suami yang ini manusia antah berantah yang punya 2 karakter yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, latar belakang budaya yang berbeda, cara mengambil keputusan yang berbeda, cara bersikap yang berbeda, sehingga harus menjadi mix and blend dalam satu lembaga yang namanya pernikahan. Itu kan nggak sesederhana itu loh, Ustaz. Ya, betul. Itu Nanti untuk mengembalikan hakikat pernikahan kepada halayak ramai tentang banyaknya orang yang terlalu menyepelekan. Yang penting udah sah, seolah-olah kayak ya udah yang penting sah, mau diapain kayak terserah loh. Ya nggak ya. gitu juga kali gitu. Gitu, Ya. Ustaz. Jadi gini, Seth. Jadi memang kita ini kan, ini dari kalau kita bicara proses ya, dari proses pernikahan itu kan sudah luar biasa sekali ya. Kita diminta untuk tidak diminta untuk diam-diam ketika khitbah. Ya. Ya, tapi ketika walimah disuruh menyebarkan, itu kan sebenarnya ada ininya ya, ada maknanya gitu loh. Kemudian tadi ya bahwa dalam sebuah proses tuh prosesnya jangan terlalu prosesnya jangan gegap gempita karena nanti ada banyak hal yang bisa terjadi karena belum selesai. Tetapi di situ ketika nanti kita itu kan fokusnya pada ya tadi, kita itu mohon maaf ya seringkali hanya pada titik-titik tertentu ketika walimah itu harus disebarluaskan, jadinya di sini titiknya kan. Oh itu kan sesuai sunnah ini, sesuai sunnah. Oh, kita itu rame-rame kayak ini kan sesuai sunnah. Tapi akhirnya pada titik ramenya bukan pada titik substansinya. Yang ini yang jadi pertama. Kedua, ketika kenapa jadi keluarga Robani itu sepertinya kayak kalimat yang iso gak yo gitu ya, kalau bahasa Jawa iso gak yo gitu. Karena tadi di sisi lain, iya, kata misalkan Ghalido pun hanya hanya dimaknai sederhana saja gitu loh. Dimaknai sederhana bahwa ini sebuah perjanjian yang sangat agung kuat, bahkan setan kasta tertinggi, para jenderal itu, jenderal-jenderal setan itu adalah dia adalah yang bisa merusak pernikahan kan. Ternyata pernikahan itu begitu begitu luar biasanya loh, sampai ternyata ada iblis, ada setan apapun sebutannya itu, yang memang yang kasta tertinggi mereka adalah setan-setan yang bisa merusak rumah tangga orang, memutuskan rumah tangga. Berarti sebenarnya kenapa akhirnya perjanjian ini menjadi sangat kuat sekali. Perjanjian ini menjadi sangat penting banget, dan ini menjadi perlu kita perlu refleksikan kembali. Kan antum bilang tadi,
iki sopo atau dari yang haram menjadi halal. Ini kan yang kalau perjanjian itu rata-rata kan ya apa namanya, bisa jadi halal menjadi halal, dari halal ke halal kan, misalkan gitu kan. Akad-akad tertentu itu seperti itu. Tapi ini tuh dari sesuatu yang haram menjadi sesuatu yang halal. Dari sesuatu yang nggak boleh menjadi boleh. Ya kan? Ya. Dari banyak dari sesuatu yang tidak ada apapun menjadi tanggung jawabnya. Terutama bagi laki-laki ya kan, tanggung jawabnya nanti di laki-laki, lebih Ya. banyak di laki-laki seperti itu. Nah, ini yang perlu dikuatkan. Akhirnya kita kembali perlu melihat kembali apakah sebenarnya gitu ketika kemarin waktu akad nikah itu yang sering kali ini saya juga lagi kemarin beberapa waktu yang lalu ada yang mau nikah itu yang disibukkan tuh, "Mas, ini betul enggak apa namanya, ngapal nih akad saja. Yang penting itu apal akad." Nah, Ya. ya tapi jangan hanya apal loh, bab ini tuh bab di belakangnya loh. Ini tuh Ya. bab yang setelah kamu apal. Jadi kesannya tuh gini, kalau 2 kali itu enggak bagus, yang bagus itu sekali bener. Iya, padahal baca Jadi juga bisa. iya, fokusnya itu pada kesannya itu pada apa namanya, Hafalannya. ramenya acara, akad itu sekali bener, itu tuh menjadi pride gitu loh. Ya. Padahal beban itu sebenarnya itu tuh kayak pintu gerbang, itu masuk pintu gerbang, masuk pintu, kita itu baru di depan doang gitu, baru akad itu menjadikan kita itu bisa masuk ke dalam rumah. Itu awalnya kita baru di halaman, istilahnya di halaman, dengan akad itu kita bisa masuk rumah, dan disitulah sebenarnya perjalanan itu dimulai. Nah, kadang-kadang kita ini fokusnya pada, kan udah nikah, kan udah halal, ya wis toh. Nah, ini lagi yang akhirnya menjadi masalah adalah saat ketika di sekarang-sekarang, di penelitian terbaru oleh teman-teman salah satu pegiat apa namanya, pegiat pernikahan, ada pertanyaan kepada orang-orang yang pacaran. Jadi ditanya, pacaran itu apa sih? Ternyata mereka mengatakan pacaran itu, ini datanya, saya belum dapat pegang data fix-nya ya, tapi data yang terbanyak adalah mereka mengatakan pacaran adalah semua hal yang dilakukan setelah pernikahan yang enggak cuma serumah doang. Kacau banget ya Iya. Dan definisinya. itu tuh lebih 50%. Ya Allah. Dan itu jadi termasuk apa? Yang di pacaran itu, yang laki-laki ngasih uang belanja. Nanti ada ini. Jadi pokoknya semua yang dilakukan dalam pernikahan kecuali cuma serumah gitu doang. Hancur banget Nah, ya. ya, dan akhirnya apa yang terjadi? Setelah pernikahan terjadi, rasanya hilang. Ya. Makanya kata robani itu menjadi opo toh gue. Nah, yuk kita bahas yuk. Bapak Ibu, apa sih kalau yang di kepala Bapak Ibu secara definitif yang difahami itu kata robani itu apa sih? Ketinggian nggak sih? Istilah kita apa nyebar refleksi keluarga robani opo sih gitu nggak jelas gitu. Itu ayo sharing sedikit siapa yang bisa bantu kami untuk kemudian kita akan luruskan supaya nggak belandrah kemana-mana. What is the meaning of belandrah? Nanti dijelasin sama Ustaz Ruli. Silakan yang bisa ngejelasin makna kata robbani itu apa yang di pemahaman Bapak Ibu. Silakan. Teh Nadia bilang bahwa keluarga robbani itu keluarga yang sesuai dengan perintah Allah. Enggak. Itu keluarga yang pakai jilbabnya robani gitu. Oh, alah. Itu iklan itu Ustaz. Loh, jangan sampai ternyata Iya, iya, iya. kita nggak Sependek ngeh itu gitu. ternyata ya Iya, pemahamannya. robani Iya. orang jangan robani. Oke, saya pakainya Zoya ya, bukan robani gitu. Repot itu misalnya. Saya pakai sisa salah, repot Nah, lagi. itu. Ayo Bapak Ibu, kata robbani itu kalau kita tanya apa makna robbani, ayo silahkan. Ayo siapa yang mau speak up nih? Robbani itu apa sih? Gitu. Coba pengen tahu. Bapak-bapaknya juga boleh loh ini. Abinya Almira juga boleh loh Mas pakai. Keluarga yang saling bertumbuh dalam kebaikan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kurang tepat Mbak Din. Kelebaran. Dicintai oleh Allah dalam ketaatan. Kurang pas. Ayo loh. Kata robbani. Robbani dulu deh. Nggak usah keluarga dulu.
Robbani dulu deh. Apa ayo? Mas Dedi, siapa tuh? Berilmu, mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Agak kurang tepat, Mbak Yuni. Ayo, siapa ya? Mbak Vivi, Bu Frida, sifat ketuhanan. Terlalu sempit malah. Rob pencipta. Nah, ini nih. Keluarga Robbani adalah keluarga yang dicintai oleh Allah SWT karena memiliki ketaatan beragama yang kuat dan kekuatan dalam berkeluarga dan mengamalkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Kata Google. Alah, ini patokannya kok ya. Jadi gini, Bapak Ibu yang teman-teman SWT, beberapa sampel yang membuat saya jadi loh, kok jadi lari ke situ-situ gitu. Begini, mohon izin. Cerita sedikit ya. Mohon izin, Ustaz. Dulu itu di zaman Romawi ada satu katedral besar di Yaman yang pemimpinnya adalah Abraha. Ngiri kepada Ka'bah yang pelancongnya lebih banyak. Sehingga kalau bahasa kita tuh devisa negaranya lari ke Yaman. Lari ke Ka'bah, bukan ke Yaman. Gitu. Maka kalau kata Mbak Dian, keluarga yang punya sifat-sifat yang sesuai dengan harapan Allah agak kurang tepat. Gini, izinkan saya jelaskan. Kata Robbani, ketika pergerakan pasukan gajah yang dimintakan oleh Abraha kepada pemerintah Romawi ketika itu, mereka minta gajah untuk membersamai mereka ke Ka'bah. Sampai di Mina, di wilayah Wadi Muhasyir, nanti kalau yang umroh atau haji bisa ditunjukin tuh. Nanti pada saat bulan Februari 2026, insya Allah kalau kita bareng-bareng saya tunjukin tuh di situ. Nah, apa yang terjadi di situ? Timnya Abraha itu mengirim tim advance ke Ka'bah untuk mencari tahu yang pegang Ka'bah itu siapa. Kalau bahasa kitanya itu yang megang siapa nih daerah sini nih? Pemuda Pancasila, FBR, FPI. Siapa nih gitu. Supaya kita tahu berurusannya sama siapa gitu. Kalau Pemuda Pancasila langsung ke Yapto gitu ya. Kalau FBR ke Bang Damin Sada dan seterusnya gitu ya. Misalnya nih misal. Maka kemudian ketemulah tim advance-nya Abraha ini ketemu dengan Abdul Muthalib, pamannya, kakeknya Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Hal interrobul Ka'bah. Apakah Anda robnya Ka'bah? La. Ana laysa rabbul Ka'bah. Saya bukan robnya Ka'bah. Robnya Ka'bah ada sendiri. Terus ditanya balik, kamu siapa? Saya pasukannya Abraha. Apa? Ngapain? Di mana? Oh, kami sedang ada di Mina. Kami datang dari Yaman. Oh, yang ngambilin onta-onta saya itu ya? Hadapkan saya kepada mudir kabirmu, kepada pemimpin tertinggi, pemegang kebijakan, maka saya mau ngomong sama dia. Begitu berhadapan, Abraha keder, ketakutan sama Abdul Muthalib. Karena wibawanya mungkin kalah jauh. Apa yang terjadi? Abraha langsung tanya, kamu siapa? Saya Abdul Muthalib. Mau apa? Saya mau ngomong sama pimpinan tertinggi. Ngomongnya sama anak buah saya. Enggak, saya mau ngomong sama pemimpin tertinggi. Ya udah ngomong apa? Kembalikan onta saya yang 200 ekor itu. Duh, geledek kan? Mau nyerang Ka'bah, geledeknya apa sih? Apa? Bikin kecelik gitu. Mau nyerang Ka'bah kok cuma urusan onta, sekecil itu urusannya. Duh, jadi kamu bukan menghalangi saya untuk menghancurkan Ka'bah. Oh, robnya Ka'bah ada sendiri. Saya hanya butuh onta saya. Itu onta saya. Saya robnya onta. Loh, kata rob di sini, kemudian kita ketemu nih. Apa kata rob? Ya, kata rob itu adalah betul karena dia pemilik, pengurus, gitu ya. Dalam beberapa kajiannya Syekh Ali Nu'man Ali Khan dikatakan bahwa ada 6. Yang pertama dia menjadi murabbi. Allah itu, Rob itu murabbi. Kemudian Malik. Malik itu raja. Malik penguasa. Gitu. Kemudian disebut lagi Ar-Razak. Ar-Razak itu pemberi rizki. Kemudian disebutnya sebagai Sayyid yang berwenang. Dan terakhir disebut Qayyim yang mutlak absolut.
Maka ketika 6 ini ada di dalam pemahaman kita tentang Rob, maka apa yang disebut dengan Robbani? Orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengurus, penjaga, perawat, dan yang itu tadi, yang 6 itu tadi. Sehingga kalau sudah pemahaman itu, yuk sama-sama yuk kita buka surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13, kita akan selesai dengan persoalan yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat itu menyatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kebayang oleh kita ketika seseorang menjadikan Rabb-nya adalah Allah dan dia terus istiqomah dalam semua keadaan, maka janjinya Allah akan hilang rasa khawatir dia, akan diangkat kesedihan dia. Orang kalau tidak punya kekhawatiran, tidak punya kesedihan itu kan cengengah-cengengah saja apapun yang terjadi sama dirinya. Mau sabar, mau syukur, nggak ada soal. Gitu. Nah, Robbani itu begitu. Jadi apa yang Robbani, maksud Robbani? Keluarga yang mengandalkan Allah. Jadi bukan hanya mentaati Allah, tapi menjadikan Allah tempat bergantung, menjadi semua dikerjakan karena Allah. Koreksi saya anak kalau keliru, Ustaz. Ya, jadi makanya kalau di dalam nanti kan apa namanya? Nanti kan juga apa? Kalau dalam konteks ini berarti memang ini adalah apa namanya? Ejawantah dari tauhid. Robbani itu nanti jadi ejawantah dari Ya. tauhid tadi. Ya. Ketika keluarga itu menjadi yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa keluarga ini adalah mengutamakan ya, ini mengutamakan karena apa? Yakin bahwa Allah lah yang dari mulai Allah pencipta, Allah yang menjadi sesembahan, Allah yang mengatur kita segala macam. Nah, di sini otomatis ketika itu sudah di mindset kita akan berjalan sesuai dengan maunya Allah, kan begitu. Ya, ya, ya. Nah, Di sini yang ya, ini jadi patokan dasar harusnya gitu kan ya. betul ya, dan ini standar dasar. Ya. Ini geser semuanya. Betul. Ini Yang yang jadi menjadi masalah adalah gesernya baik. Kenapa geser? Karena tadi karena pondasinya sudah nggak clear. Ya, ya. Gitu, jadi kalau kemudian ada yang show off dengan mahar, pakai dolar, pakai apa segala macam, ini itu apa bla bla segala macam. Ada yang ingin show off dengan nih gue nikah nih maharnya banyak, maharnya keren. Jadi cuman selebrasinya yang dicari gitu. Padahal kemarin ada yang apa nikah di KUA tanpa kebaya, tanpa bedak, apa namanya, viral jadi tren. Itu agak menyulitkan orang KUA sih sebetulnya. Kata teman-teman, iya nggak kebagian duit agak banyak penghulunya. Jadi ketika bicara tentang dasarnya adalah Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, itu menjadi bagian yang setiap anggota keluarganya harus gitu. Gitu kan, Seth? Ya, betul. Jadi kita tidak boleh terjebak pada hal-hal yang sifatnya fisik. Dalam artian begini. Ketika orang memberikan mahar terbaik karena memang niatnya untuk memuliakan, silahkan. Ketika orang mau, saya nggak mau pesta dengan kesederhanaan karena ingin meneladani karakter-karakter Islaman, itu juga baik, gitu kan. Tetapi akhirnya yang perlu kita ingat adalah ngomong Robbani tadi, ngomong sesuatu yang tidak nampak. Pada kata apa namanya, saya lupa ya. Perbaiki yang tidak nampak, Allah akan perbaiki yang nampak. Itu ada kalimat seperti itu. Nah, ini yang jadi sesuatu. Kenapa kita banyak masalah? Karena yang tidak nampak kita juga bermasalah semuanya. Makanya yang nampak jadi masalah, semua kan? Makanya paling penting kalau kita tadi, Ustaz, kenapa keluarga saya tidak bahagia? Kenapa hidup saya tidak bahagia? Kenapa bla 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 bla? Sebentar. Sudah selesaikan yang nggak nampak-nampak itu, bukan? Dan ini tuh sering sebenarnya diomongin oleh siapapun. Cuma kadang-kadang kita itu kan cuma ingin ini aja, pengen curhatnya saja, tapi tidak mau memperbaiki. Ini jadi masalah, saya bilang. Jadi masalahnya adalah perbaikan itu harus ada gradual gitu loh, harus kelihatan ininya, harus kelihatan progresnya.
Selama ini seringkali kita itu merasakan saja, sebenarnya kebutuhannya cuma kebutuhan perhatian saja, bukan ingin bertumbuh, bukan untuk berubah, enggak gitu. Ini yang perlu menurut saya menjadi penting. Jadi ketika kita ngomong tadi, Ustadz sudah memberikan tadi keluarga Robani itu keluarga kayak gimana sih? Berarti ada kata kunci. Kata kuncinya adalah ada pondasi yang Ya. sama. Ada pondasi yang sama. Pondasi yang sama ini mengerucut pada arah yang sama. Kita hari ini diciptakan Allah, kita mau ngapain, kita mau beribadah pada Allah, dan kita nanti pulang menuju Allah, kan begitu. Ya. Berarti keluarga ini adalah keluarga yang memang Allah pertemukan, yang Allah takdirkan untuk bersama, untuk menjadi khalifahnya Allah, menjadi pemimpin, menjadi pemakmur buminya Allah, yang nanti tujuannya pulang untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu dikunci dulu nih, gitu. Akhirnya tidak terjebak lagi pada titik-titik yang sifatnya technical. Ya. Karena hal teknikal itu sebenarnya hal-hal yang sifatnya manusiawi, ada yang begini begitu itu manusiawi saja. Tapi bahwa bentar, kenapa hari ini saya dengan suami itu begini? Jangan-jangan memang karena memang dasarnya nggak sama. Kalau udah dasarnya beda, ya susah. Dia bilang ya susah, orang titiknya nggak sama. Akhirnya POV-nya, kalau anak sekarang ngomongnya POV-nya selalu beda. Kenapa? Pondasinya beda, tujuannya juga Ya. beda. Begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ayo kita sharing, berbagi apa saja yang kemudian merasa belum terkalibrasi dengan benar. Karena gini, ada yang menikah karena dia lucu, dia perhatian, dia itu gentle, dia itu imut, dia itu menyenangkan. Rasanya saya bisa berdampingan dengan dia selamanya. Saya akan menerima dia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Itu kan bagian yang kemudian menurut saya belum basic. Cinta, nanti kasih ke sini ya. Belum, nggak tahu ya. Saya gini, ini lompatan idenya banyak banget. Ya. Ada statement ulama gini, Ustaz. Menikahlah dengan orang yang soleh. Karena ketika dia tidak lagi mencintaimu, dia akan menjalankan pernikahannya karena Allah. Itu buat saya, wow. Jadi mencintai pasangan itu menjadi tidak penting seperti kita pernah bahas. Iya. Yang penting adalah bagaimana membuat pasangan kita merasa kita cintai. Iya. Artinya kan tidak hanya melakukan sekedar aku mencintaimu dengan semua kekuranganmu, tetapi lebih kepada bagaimana dia bisa menganggap saya mencintai dia, meskipun hanya dengan hal-hal yang kecil saja. Gitu. Saya ngelihat ada beberapa video-video konten sih, Ya. tapi buat saya lucu juga gitu. Jadi misalnya tiba-tiba ada upaya untuk memperlihatkan bahwa suaminya ini berjasa. Ya. Maka colokan TV dicabut, apa namanya, kerannya dikencengin pakai kunci, terus pokoknya dibuat sesuatu halangan yang si istrinya harus meminta suaminya untuk mengerjakan sesuatu. Dan itu merasa yes, I'm a hero gitu. Ya. Sampai kadang-kadang begitu lihat ini cuma gini doang, dia pura-pura apalah segala macam, pasal sambil nyolokin listriknya celek gitu. Ini nggak apa-apa, lo kok tadi aku nggak bisa. Itulah suami dibutuhkan, apalah segala macam dan seterusnya. Terus tiba-tiba kalau mengerjakan sesuatu yang sifatnya bisa bareng-bareng itu ada hal-hal yang unik yang kemudian bisa misalnya gini, suaminya lagi beresin sesuatu di atas, terus tangannya itu minta apa namanya, minta sesuatu, maksudnya pegangin obeng atau ngasih tang atau apa segala macam gitu. Tiba-tiba tangannya itu yang kebuka itu tiba-tiba disodorin pipinya, ditempelin ke
ke mukanya, malah ditoyor. Apa sih orang minta obeng, minta tang. Hal-hal yang begitu itu sebetulnya menjadi bagian yang so sweet ya gitu. Tapi maksud saya gini, balikin dulu ke kondisi kenapa saya harus mengambil tanggung jawab dari ayahnya menjadi tanggung jawab saya kalau dari sisi pria. Kalau jadi sisi istri itu ada juga konten yang istrinya nangis. Nggak enak nikah, bangunnya mesti pagi-pagi, mesti masak, nyiapin sarapan. Wong Gen Z dinikahin ya begitu gitu kan ya. Jadi jadi nggak bisa ini tidurnya nggak bisa malam apa, pokoknya penuh penuh dengan keluhan-keluhan gitu. Itu karena memang tujuan awalnya tidak kemudian menjadikan Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pijakan awal gitu. Jadi memang akidah dan tauhid ini fundamental banget kalau untuk urusan keluarga ini. Ketika bukan itu yang jadi fondasi, ya pasti guncang apapun yang dikerjakan di atasnya. Kan kalau bangun rumah itu ya fondasi dulu Ya. dikuatin. Ya. Gitu kan, Zat? Betul, betul, Ustaz. Jadi ini menjadi jadi tadi receh-receh itu kan hanya bagian bunga-bunga ya. Makanya kalau sering ditanya gado-gado itu sebenarnya yang disebut gado-gado itu yang mana? Gado-gado itu ya bumbunya, bukan karena kalau sayurnya mau tetap istilahnya cuma capar tok gitu ya, cuma kecambah tok itu sebetulnya itu disebut sebagai gado-gado gitu loh. Ya, Karena ya. pakai bumbu gado-gado karena ada bumbu pecel, ada Ini, bumbu gado-gado. ini. Sama yang disebut sebagai pecel itu adalah sambelnya, bukan yang lainnya, bukan sayurnya. Berarti kan ada hal yang memang harus sama dulu nih. Harus clear dulu nih bahwa yang paling clear adalah tadi. Berarti yang paling utama adalah arah tadi ya. Arah tadi kita menuju kemana dikunci dengan mitsaqun ghalidho tadi. Karena kata mitsaqun ghalidho tadi menjadi kata kunci sebenarnya, menjadi kata bahwa perjanjianmu tuh bukan hanya perjanjian antar manusia loh. Perjanjianmu itu adalah perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala loh. Ya. Bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Makanya akhirnya kita berharap mungkin begini. Apa yang kita sampaikan pagi ini tuh tidak, saya yakin sih, apa yang kita sampaikan pagi ini tidak menyenangkan dan tidak menarik. Ya. Karena Kenapa? mesti bongkar Iya. pemahaman lagi. Dan ini tuh sebenarnya saya Ganti kadang-kadang gini. paradigma. Saya tuh kadang-kadang gini, Seth. Kita tuh ngomong bolak-balik dua bapak-bapak ini nggak jelas ini gitu ya. Berkali-kali ngomongin ginian itu, mereka ngomongin apa sih? Saya itu takutnya gini. Saya ada worry ya, Ya, bukan kekhawatiran. ketakutan, Nah, ada khawatiran bahwa emang itu saya itu punya masalah gitu. Mungkin banyak yang mengatakan gitu. Saya itu punya masalah, saya itu pengen masalah saya selesai. Saya itu Ya. punya anak saya dablek. Saya pengen anak saya nggak dablek. Saya punya suami yang punya masalah. Saya itu pengen selesai, kok di sini kok disuruh bongkar yang itu. Loh, Ya. emang korelasinya apa gitu Ya. kan? Ya. Kalau ibarat bangunan mesti bagusin, mesti nyuntik fondasi itu kan bagian yang aduh, ngapain sih gitu. Dan pondasi nggak kelihatan masalahnya. Ya, betul. Mau ketutup, Betul. ya, Betul. ketutup dan Ada ini anak potong Zat. ya, Jadi betul. ada seorang anak sekolah yang kemudian dia selalu jadi troublemaker di sekolah itu. Ada saja yang kemudian jadi masalah. Nah, ini dapat anak ini dari seorang guru, dari seorang kepala sekolah. Semua guru angkat tangan terhadap kenakalan dia. Semua guru. Akhirnya sepakat mereka rapat dikeluarkan. Ya. Si anak itu. Karena troublemaker banget. Ya. Si kepala sekolah menyatakan karena orang tuanya langsung menitipkan kepada saya, maka saya yang harus mengembalikan kepada orang tuanya. Ya. Maka datanglah dia ke rumah si bapak. Anak. Ya. Iya, si anak ini. Pak, kami berusaha untuk memperbaiki akhlak si anak, tetapi semua guru angkat tangan. Dan saya karena adalah pemangku tertinggi di sekolah, saya hanya dapat secara teknis bahwa perilaku anak bapak ini sama sekali
ganggu yang lain. Dan bla 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 panjang segala macam. Jadi keputusan terakhirnya adalah kami terpaksa harus mengeluarkan anak bapak dari sekolah. Itu langsung duduk, bapaknya dipegang lututnya si kepala sekolah, nangis sampai sungkem-sungkem. Astagfirullahaladzim Pak, tolong banget, nggak bisa diselamatin ke anak saya ini, tolong banget, saya minta tolong banget, saya minta tolong banget. Saya cuma kepengen berharap dia menjadi anak baik, tidak bisakah kita mengupayakan sesuatu kepada anak kita supaya gitu, oh panjang ceritanya segala macam. Ujung-ujungnya si kepala sekolah iba juga, jatuh iba. Terus kemudian nanya, mohon izin, Bapak kerja di bidang apa, ujung-ujungnya apa segala macam, ini ternyata riba. Kata si kepala sekolah yang juga soleh ini menyatakan gini deh Pak, saya coba second chance, kesempatan kedua, saya akan coba didik anak Bapak, tetapi tolong Bapak tuntaskan dulu urusan dengan ribanya, hentikan dan gantikan. Biar Allah yang bekerja untuk kita. Deal, deal. Apa yang terjadi? Dia perbaiki kehidupan perekonomian rumah tangganya, rezeki keluarganya yang kita bahas beberapa kali. Terus kemudian si sekolah juga melakukan ya seperti biasa. Orang BP yang habis dadanya dilus-lus terus. Gitu. Walhasil kurang lebih sebulan, kan? Kurang lebih sebulan. Begitu diganti pekerjaan si bapaknya, berhenti dari praktek ribanya tadi. Qadarallah masya fa'al, dia bisa masuk 5 besar anaknya. Jadi di sini si kepala sekolah langsung konfirmasi ke bapaknya, kan Pak, ternyata bukan anaknya yang salah. Ternyata cara bapak ngasih rizki yang keliru. Ini kenapa saya kalau pagi-pagi gerah banget kalau ada orang yang sedekah pakai bank riba itu, aduh bang riba lagi, aduh bang riba lagi, aduh bang riba lagi. Sampai kemudian ya saya mohon maaf. Saya langsung straight kadang-kadang saya langsung WA Japri itu ke jamaah itu, Bu, mohon maaf, sebaiknya jangan yang riba apa segala macam dan seterusnya. Dan itu menjadi bagian yang aduh ngeri banget riba itu, ya Allah, kalau kita jembreng lagi perkara dosa besar dari riba itu ya salam. 36 kali berhubungan incest dengan orang tua kita itu kan dosa yang kayak apa gitu. Itu bagian yang kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa keluarganya hancur hanya karena gara-gara alah di Indonesia ini mau riba mau enggak sama aja Ustaz, mau kita mau ke bank syariah juga sama, gini gitu apa segala macam dan seterusnya. Itu main excuse. Ya. Padahal sebetulnya kan kalau kita bicara tentang ini loh, mekanismenya ada yang syariah, ada yang konvensional, which is riba. Terdengar dapat bunga itu seperti harum, padahal haram. Yang kemudian membuat orang menjadi ya karena di Indonesia ya syariahnya Indonesia lah. Ini kan bagian yang sebetulnya lupa bahwa ini Allah loh yang punya ketetapan. Kita punya pilihan. Kita punya pilihan bahwa kemudian negara kita atau pemerintah kita belum mengadopsi sepenuhnya sistem syariah di dalam perekonomian, apalagi semua institusi keuangan harus menginduk kepada BI, which is akan nyampur. Saya pernah ngobrol sama Ustaz Ahmad Ghazali, financial planner syariah. Ini waktu masih saya belajar sama Safir Senduk. Begitu tanya ke beliau, Ustaz, kita kan seperti muspro ini, seperti sia-sia kita pindah ke syariah padahal di BI-nya masih belum syariah, cuman ada dewan syariah dan tidak mengendorse syariah. Gimana ini kita sebagai konsumen? Kata beliau, ketika pilihannya adalah syariah dan riba, kita nanti di urusan Allah di mahsyar nanti bergeming kaki kita itu berurusan sama Allah SWT. Kira-kira ditanya dikemanakan rizki yang kau dapatkan itu dan kau dapat dari mana, kau habiskan kemana? Bisa nggak kita minta jawab? Saya milih konvensional karena gini berani nggak kita jawab itu kepada Allah SWT. Itu buat saya wow, ngemplang banget itu.
ada faktor yang lain Ustaz, yang bisa membuat kadang-kadang kita ini lupa bahwa udahlah kembali ke hal dasar, nanti diperbaiki akidahnya, biar Allah yang memperbaikimu. Ya, ada yang jadi gini, San. Ada yang fatalistik, ada Hmm. yang keminter juga gitu Hmm. kan. Ada yang sangat logic thinkingnya yang sangat kuat. Akhirnya tadi semua fokus pada, ada yang tadi denialnya tinggi, kayak tadi dengan denialnya itu kan Ya. lebih ya ini gini. Tapi di sisi lain ada yang sangat merasa gini juga. Di sisi lain ada yang sangat ya kalau kalau ada sesuatu itu ya harus kita selesaikan sendiri misalkan gitu ya, itu juga nggak clear juga, bahkan juga berserah tok tanpa, nah ini kemudian berserah tok tanpa ada Ikhtiar. ikhtiar yang optimal juga nggak bisa Ya, gitu. Makanya ya. ini kan harus clear juga. Makanya kalau di satu sisi Ibnu Qayyim kan menyatakan kalau namanya ibadah itu yang disebut ikhlas itu, ibadah itu diterima syaratnya dua, ikhlas sama Ittiba. ittiba. Kan itu juga berdasarkan hadis ya, Ya. Ya. bahwa kalau ada ittiba, nah di sini juga harus clear. Tadi pondasinya sudah selesai, berarti sekarang harus ittibanya sudah selesai atau belum? Ya. Nah, Ya. ini menjadi satu hal nih. Karena namanya bertauhid itu bukan hanya mengcangkem gitu loh, bukan Ya. hanya cuma hanya di ini. Karena Tulisan. kalau di mulut saja, pembenaran itu jangan hanya di hati saja. Tasdikul bil qalbi itu tidak hanya ngomong, tauhid itu tidak hanya ngomong di hati saja, tapi bagaimana nyampe pada omongan, nyampe pada perilaku. Nah, di sini yang perlu kita clearkan nih sebenarnya nanti teman-teman. Kalau nanti ngomong robani itu berarti kan ada tata cara saja. Ya. Nah, tadi sudah klik, sudah kekunci, sudah tadi yakin dan kita sudah kembali pada Allah. Sudah belum? Oh, belum selesai di sini. Ini belum nyampe di sini, belum selesai. Kenapa? Karena kalau nanti nyampe sini adalah kita caranya udah clear belum? Ya. Nah, yang ketiga adalah kita jangan lupa bahwa Allah itu selalu ngasih ujian. Nah, ini pun ternyata juga bagian dari ketauhidan itu sendiri. Ya. Jangan rumongso nek wis awakmu mengatakan beriman, ngibadahi pol-polan, hidupmu Ya, tenang. bakal diuji, Ya, ya. enggak gitu juga konsepnya Iya. gitu, enggak gitu Iya. konsepnya. Kenapa? Apakah kamu mengira kalau kamu itu udah beriman, mengatakan beriman, Ya, selesai? diuji. Oh tidak, pasti diuji dengan banyak ujian, karena semakin banyak ujian tandanya Allah semakin cinta pada kita. Ya. Cuma kita tuh senangnya diuji dengan ujian yang enak-enak. Kalau kata Umay Rama, yang enak-enak itu enggak dibolehin. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang? Kenapa yang asik-asik itu diharapkan? Malah nyanyi. Jadi gini, kalau ada bagian yang kadang-kadang kita tidak mau kembali ke akar masalahnya karena kita mungkin punya kelemahan di situ atau justru failnya di situ. Jadi seolah-olah udahlah gini aja lah. Kayaknya MKI nggak berpihak sama saya, udahlah besok-besok nggak usah dengerin lah SAB ini nggak jelas. Jadi merasa nggak nyaman dengan karena terusik atau kan biasanya orang kan kepentingan untuk bisa masuk ke dalam sebuah solusi itu kan kalau bisa nanya yang dijawab iya sama ustadznya, yang dia nyaman gitu. Yang kadang-kadang orang lupa bahwa kondisi yang diharuskan adalah kondisi yang sejatinya punya hubungan antara akidah dan akhlak. Kalau di SD itu kan buku akidah itu pasti nyambungnya sama akhlak. Kekuatan akidah seseorang itu menyebabkan akhlaknya jadi bagus kan gitu. Oke, kita coba balikin lagi ke Ustadz Khalis nih. Oh iya, Afan, sedikit. Ya. Besok Sabtu itu Family Growth ada di Bandung dan teman-teman MKI Bandung. Good. Kemarin saya sudah ngomong ke Bu Sundari ya, Mbak Dwi dan sama Nadia. Mangga segera didaftarin, takutnya kalau nanti penuh saya nggak bisa ini lagi. Kemarin katanya sudah kontak ke panitia, monggo yang dari MKI Bandung
mungkin masih ada sih kalau mungkin 3 atau 4 pasangan masih memungkinkan lah gitu. Oke, Mau disegerakan aja. Masya Allah. Tuh, orang dalam kalau udah ngomong begitu tuh kode tuh. Ini Bandung siapa aja sih Bandung di sini Oh, ada? banyak. Ada Teh Dia, ada Teh Nadia, Teh Frida di sana juga. Itu Kang Wahid. Teh Banyak Bena, kan. Teh Bena, Teh banyak. Diana. Teh Diana. Di ini ya, di segera teh ya, punten nanti takutnya saya karena kan bukan jalur dari saya aja, nanti dari yang lain aja nanti wah kehabisan saya nggak enak nantinya. Iya. Mumpung di Cimahi tempatnya. Baik. Baik, kita balikin dulu ke Ustadz Halis. Betul. Karena kalau kita berdua nih makin nggak jelas ngomong bapak-bapak. Ini kadang-kadang suka guyon-guyon karena dewe, padahal banyak yang nggak ngerti gitu. Nah, ini kita pengen sharing sama jamaah nih, Ustaz. Karena kalau dibuka nih, oke silakan dibuka kameranya, itu pasti wajahnya mirip semua, wajah-wajah bermasalah. Oke, Ustaz Halis, Faita Batal Masker Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Dan yang nongol wajah kita cuma bertiga nih yang bermasalah. Yang paling banyak masalah. Baik, ya tentu masalah bukan dihindari, tapi memang dihadapi dengan sikap Cakep, tadi cakep. yang Antum belum Rabbani pantun tadi udah itu cakep sebuah aja. sikap ya. Baik, udah langsung nih Abah Husairi open kamera nih. Masya Allah, tabarakallah nih. Gimana Abah? Silakan, Bah. Alhamdulillah baik sehat. Udah punten. Mangga, Pak Ruli mau nanya nih. mangga Ini ada Abah. curhat kisah nyata ini. Ada seorang teman, dia lagi bertugas mencari nafkah untuk anak istrinya. Ya, Jadi setelah waktu berangkat ceritanya sudah pamitlah cium kening, cium pipi gitu kan, cipika-cipiki. 2 hari. Abah itu pagi-pagi udah cium-ciuman aja sih Abah nih. Nah, kemudian 2 hari perjalanan dia keluar kota mencari nafkah, istrinya kabur membawa semua harta bendanya, tidak ada memberitahu ke suaminya Suami. maupun anaknya, pokoknya keluar dari rumah. Pertanyaannya, kata si teman, kalau saya ceraikan langsung bisa atau tidak, atau saya tetap bertahan, saya jemput dia lagi, saya rayu-rayu lagi supaya pulang. Nah, saya bilang saya nggak bisa jawab, saya bilang gitu. Nah, mohon nasihat sarannya. Syukron. Baik, Masya Allah. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Monggo Ustaz Ruli. Ya Bismillah ya. Tadi kan ini Abah ini habis ciuman malah udah langsung main cerai aja, ini gimana ini? Gak enak banget ini. Tadi masalahnya pagi-paginya udah indah tuh Bah, jadi udah cium-ciuman gitu kan, udah cium kening segala macam, tapi kok langsung jadinya cerai. Nah, ini teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak tahu ya, saya tidak tahu apa yang terjadi karena juga gini, harus jelas dulu sebenarnya sebabnya ini apa, kan nggak mungkin juga kan, kalau memang namanya sakinah, mawaddah, kalau keluarga itu tenang, bahagia, kan nggak mungkin ujuk-ujuk ditinggal 2 hari langsung pergi, kan Iya, nggak mungkin kan. iya, Pasti ada sesuatu nih gitu. iya. Nah, Nggak sesuatu ada asap kalau nggak ada api kan. iya, sesuatunya ini nih harus perlu di-clear-kan dulu. Sesuatunya ini sebenarnya masalahnya apa sih? Kenapa ini terjadi dan bagaimana kemudian memang kan jangan hanya ya gini, keluar dari rumah tanpa izin itu keliru. Betul, kita setuju. Di titik itu setuju, itu sama, semua mengatakan itu tidak baik. Membawa harta suami atau dalam arti harta itu juga tidak baik, betul. Tetapi kenapa itu terjadi lah, ini yang perlu diinikan dulu, Pak. Jadi maksud saya jangan kesusu menghukumi, tetapi harus dicek dulu, di-clear-kan dulu. Kenapa dulu, baru nanti apakah perlu mediasi, apakah perlu pihak ketiga yang kadang-kadang gini, kalau sudah 2 orang yang sudah punya masalah gitu ya, mau langsung itu kadang-kadang yang muncul emosinya dulu. Oke, kalau Ya, biar nggak emosi dulu, apakah perlu pihak ketiga? Pihak ketiga bisa keluarga atau orang yang memang sama-sama betul. dianggap bisa inilah gitu, bisa apa namanya, bisa dipercaya untuk menjadi perantara. Kalau Iya, saya sih di situ. Jadi saya tidak berani mengatakan, ya sudah langsung aja, karena pada saat saya nggak tahu masalahnya, nanti iya, bahaya juga. Suruh bertahan ternyata ada hal-hal yang pelanggaran syariat, kita juga tidak tahu kan, makanya iya. ini perlu clear dulu.
Begitu, Ustaz. Fadhil. Baik, kalau dari aneh, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Karena sering jadi konsultan Ya. urusan begini nih, dikontak kalau kesulitan-kesulitan. Kan konsultan itu kan, dikontak kalau kesulitan-kesulitan. Iya, betul. Jadi kalau saya melihat itu nggak mungkin terjadi seketika. Itu tumpukan biasanya, tumpukan kekesalan. Mungkin cium kening, cium pipi, cipika-cipikinya tadi dan segala macam itu adalah bagian yang sebetulnya dia kerjakan hanya sekedar ya udah sekedar cium, sekedar ngasih pipi yang cuman apa ya lo boleh deh cium pipi gua lo boleh ya, tapi udah nggak ada rasa. Nah, kalau sudah sampai kepada titik itu, coba track balik. Pertama, satu, kalau saya bilang, apakah dia pernah melakukan kesyirikan? Kan kalau bicara tentang usia nih, usia 40 itu dosa-dosa masa lalu ditumplak belak sama Allah SWT di usia 40 itu. Seperti ditongolin tuh azab-azabnya itu. Itu satu. Jadi pertama, apakah dia ada syirik kepada Allah? Apakah dia lalai sholat, suka nunda? Apakah si prianya nggak sholat ke masjid? Itu jadi problem. Kemudian durhaka sama orang tua. Apakah ada dosa zina yang belum ditobati? Dulunya pacaran atau enggak? Gitu. Kalau pacaran itu lah pacaran model sekarang kayak tadi Ustaz Rudi bilang, udahlah semuanya dikerjakan suami istri kecuali serumah. Itu kan ngeri banget kalau kayak begitu. Terus yang kelima rizki haram. Yang keenam judi. Well, gitu ya. Homer, rusak silaturahim, kikir, gibah. 10 ini ada problem tuh. Maka Allah SWT akan hadirkan tumpukan-tumpukan lompatan-lompatan ujian yang kadang-kadang kembalilah kepada Allah. Maka pertobatan itu sangat dibutuhkan oleh keluarga. Nah, maka mekanisme itu kemudian membuat kita telisik dulu. Apa yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, andil istrinya apa sehingga suaminya begitu. Nah, itu panjang ceritanya, mesti dirunut gitu. Ya. Jadi nggak bisa langsung diceraiin aja karena itu istrinya udah nusyus, nggak gitu. Nanti setan yang tadi iblis yang jenderal-jenderal tadi surak itu. Kalau terjadi perceraian, asik, misi kita berhasil, cerai si ini, cerai si anu, dan seterusnya. Maka dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi iblis hingga sananya. Jangan sampai. Gitu, Bang, kurang lebihnya, wallah alam. Tena dia mangga. Ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kan kita sering menemukan bukan cuma dari orang lain, diri saya sendiri deh. Misalnya seorang istri itu cari dakwah yang membenarkan istri. Seorang suami cari dakwah yang membenarkan suami. Nah, tanpa kita sadari gitu ya. Jadi kita tuh cari ceramah buat orang lain, bukan buat diri kita sendiri. Ya. Astagfirullahaladzim. Nah, ketika sadar, saya jadi cari dakwah kok buat orang lain, buat diri sendiri deh gitu. Mohon tanggapannya udah Danu ya. Kenyataan saat ini kan emang seperti itu gitu. Ya. Pakainya dalil tapi salah naruh dalil gitu kalau kata Ustaz Juli. Yeah. Dalilnya bener tapi naruhnya salah gitu. Iya. Izin Zat, mendahului Zat. Fadhil. Kita akan bahas nanti tentang apa sih ciri NPD disorder. NPD disorder itu bagian yang kemudian kadang-kadang entah si suami, entah si istri merasa benar dengan apa yang dia pahami. Merasa bahwa dia yang paling hebat, dia yang NPD itu kan kalau dipretelin kan jadi narsistik personality disorder. Itu kan jadi bagian yang nggak gitu juga kan. Ketika tidak bisa mempunyai kondisi altruis yang pernah kita bahas dari egois ke altruis itu, nanti ada bagian yang ketiga yaitu egosentris. Jadi ada egois, ada altruis, ada egosentris. Dan ini perlu kita obrolin dengan benar, dengan serius, karena NPD itu
Kadang-kadang nggak disadarin. Oh ternyata saya NPD tuh, gitu. Kenapa? Lihat aja, kalau ngobrol maunya menang sendiri. Kalau apa namanya, kalau berdiskusi kepengennya dia yang paling topnya, gitu. Sehingga ya saya selalu benar. Saya selama ini benar-benar aja, oke-oke aja. Everything goes well, nggak ada masalah. Orang aja Kalau bermasalah. salah dia jadi playing victim. Nah, itu kalau dalam modern psychology-nya Douglas McGregor, Iya. itu orang X itu. Baik, betul Ustaz? Ya, jadi setuju. Jadi ya memang itu nanti gini ya. Jadi memang makanya perlu kalibrasi tadi sebenarnya. Kita perlu kalibrasi. Dan kita perlu fixkan begini loh. Orang beragama itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita. Ya. Hari ini yang jadi kebalik itu, kita pakai dalil itu untuk orang lain, bukan untuk kita. Jadi yang perlu diinikan adalah kita berislam hari ini untuk memperbaiki diri kita. Ini yang Ya. harus, ini menjadi pondasi dasar dulu nih. Bahwa bertauhid itu untuk menjadikan kita lebih baik, bukan menjadikan orang lebih baik. Jadi karena nanti kalau ngomong keluarga itu pondasinya itu kan pribadi dulu. Ya. Kita jangan sampai lompat ya. Saya bilang ini kita di bahasan yang lain saya pikir sudah disampaikan. Jadi bahwa ketika kita tadi udah sebenarnya udah spill di awal-awal. Soleh itu siapa sih yang perlu soleh itu gitu kan? Keluarga punya dasar. Keluarga robani itu adalah ketika kita menempatkan Allah pada tempatnya, kita menempatkan Allah sebagai Malik, sebagai hakim, sebagai rozak, sebagai pemberi rezeki segala macam, itu penempatannya. Tetapi kembali lagi keluarga itu bukan organ, tapi lembaga. Ya. Nah, organnya siapa? Organnya itu ya suami, ya istri, ya anak. Tapi kalau namanya anak itu proses ya, produk dalam tanda kutip produk Ya. pas lanjutan ya. Nah, berarti yang penting sekarang adalah di suami dan di istri. Nah, ini perlu kita mengkalibrasi lagi bahwa memastikan Teh Nadia bahwa kita beragama itu bukan untuk orang, tapi untuk diri kita. Tadi saya menarik yang disampaikan Ude. Cuma sebenarnya kadang-kadang itu karena ini kan butuh perhatian ya. Ya. Karena butuh perhatian muncullah bahwa kok kamu begini sih, padahal kata Quran tuh begini loh. Nah, jadi karena kurang perhatian, akhirnya menyitir, mengambil ayat atau mengambil hadis, mengambil dalil, mengambil apa untuk menguntungkan dirinya. Kenapa? Karena sebenarnya ada hal dasar yang tidak tercapai, tidak tercukupi. Makanya kalau saya dulu pernah ngomong di salah satu ini gini, kalau seorang murid itu kalau di rumah nggak dapat perhatian, dia cari perhatian gurunya. Ya. Nah, yang jadi masalah, yang jadi repot itu kalau gurunya nggak dapat perhatian di rumah, dia nyari perhatian siapa? Iya. Gurunya aja nggak selesai gitu ya. Nah, ini sama dengan gini, kalau anak nyari perhatian orang, ya kan ya, anak nyari perhatian orang tua kan? Nah, Ya. kalau orang tua nyari perhatian siapa coba? Nah, ini akhirnya tadi nggak beres-beres, kecuali tadi akhirnya adalah gejalanya nanti ada NPD di satu sisi, yang di sisi kanan di sisi kiri ada APD, Avoidant Personality Disorder, di tengah-tengahnya ada borderline. Ya. Jadinya banyak banget nanti urusannya apa. Nah, padahal semuanya itu gini, narsis itu boleh kok, tapi ada batasannya. Makanya nanti yang disebut sombong itu adalah ketika tidak menolak kebenaran. Itulah disebut orang sombong. Yang sebenarnya kalau ya tadi merasa paling sakit itu yang si paling ya, kalau disebut anak sekarang si paling gitu ya. Si paling itu ya juga oke sebentar dulu, karena tidak sesederhana itu ya menyelesaikannya. Maksud saya gini, akhirnya di sekolah ayah bunda ini, SAB ini, saya itu baru di SAB ini ya, ya memang proses itu panjang loh. Proses itu panjang. Dan kita berharap semuanya kita mau berproses untuk itu. Dan saya berharap juga, ini kan kita SAB sudah berapa tahun ya? Sekarang itu sudah tahun keberapa? Tahun kedua ya? Kedua, Iya, Tahun kedua. Dan banyak mungkin saya berharap walaupun beberapa hal yang disampaikan mungkin tidak banyak berubah, karena memang dia tidak perlu dirubah yang disampaikan gitu. Ya. Tapi pemahaman kita menjadi berubah. Karena apa? Di awal-awal ini
si uncle sama si abah itu ngapain sih gitu ya. Berharap sekarang itu udah, oh iya ya, saya udah ngalami proses itu, saya udah ngalami fase itu. Nah, harapannya di situ. Makanya kita itu sebenarnya kayak pramugari yang lagi safety briefing. Ya Yang gitu aja diomongin terus. ya yang diomongin pangkat, tetapi mungkin dulu ada yang memang baru pertama naik pesawat, ada yang sudah sering tapi ini gitu kan. Ada yang udah Waduh, bosen. iya. Ini hari ini Abah Husairi ini ya agak ini nih, agak romantis ini hari ini pagi-pagi sudah ini si Abah nih hari. Jadi gitu. Jadi akhirnya kembali lagi pada diri. Baik. Halo. Ini sinyal saya yang jelek atau gimana? Iya nih, nge-freeze nih Ustaz. Ustaz Ruli kayaknya. Ah, Ustaz. Baik. Tadi ada pertanyaan Bu Fauzana. Sekarang lagi banyak istilahnya suami NPD. Nah, tunggu dulu. Tadi NPD bisa bisa suami, gitu kan ya. Terus tadi kalau bahasa saya kan nggak tinggi banget, kayak satu kan bahasanya bahasa tinggi. Kalau saya pakai bahasa istri keminter, suami minter, anaknya keder, gitu aja udah. Iya. Jadi kalau kita mungkin yang lain monggo silahkan. Ini masih 6.40. Yang lain monggo silahkan. Ini jangan sampai merasa bahwa saya nggak kayak gitu-gitu banget. Kalau saya nanya malah kebongkar nanti rahasia dapur. Enggak, jangan ya. Ini kan dalam rangka kita mencoba memahamkan bahwa ada hal-hal yang harus kita kalibrasi ulang secara rutin dan terus-menerus. Sehingga bahasa saya gini, kalau keluarga kita sudah robbani, maka apapun yang terjadi setelahnya hanya menjadi bagian amal soleh kita. Mau diuji, mau dikasih nikmat, mau dikasih musibah, santai aja. Karena apa tadi kondisi? Ketika Allah dijadikan sebagai Rabb, maka la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Monggo Dan Allah silakan. langsung ya, Ustaz ya. Ya, Ustaz? Kalau keluarga Rabbani ini Allah langsung yang akan memberikan solusi gitu ya. Iya. Karena tadi di dalam Al-Quran juga kan sudah disebutkan orang yang bertakwa akan diberi rezeki yang tidak terduga, bahkan akan memberikan kemudahan gitu ya. Betul. Dan Sahih. jalan keluar bagi orang-orang yang Rabbani itu tentu Betul. akan mudah sekali gitu ya. Insya Allah. Tadi siapa? Mbak Dewi Ratih ya? Siapa tuh? Udah izin tanya Dina udah. Oh, monggo Mbak Din. Udah gini, kebetulan saya ada teman dengan case beliau memang saat ini masih dihandle oleh psikiater dan psikolog teman saya gitu. Maksudnya di saat proses penyembuhan beliau karena beliau memang kena depresi gitu yang udah ke arah schizofren gitu kan. Sekarang sebenarnya sudah recovery dan secara psikologis itu udah hampir lah gitu, udah bagusan lah, ini bisa dibilang seperti itu. Tetapi ternyata terapi itu jadi sia-sia karena tiba-tiba ditalak gitu. Ditalak oleh suaminya. Setelah ditalak oleh suaminya, berapa minggu kemudian suaminya itu menikah siri dengan orang lain yang notabene adalah sahabat mereka gitu. Dan itu Masya Allah gitu, saya aja yang denger aja Masya Allah gitu, maksudnya nih kok ada orang setega ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi kan ngebahas soal rizki. Untuk orang yang case kayak gini karena harta bersama pun dia bawa gitu, di bawah suami itu. Dengan kondisi anaknya ditelantarkan, 2 anaknya itu sebenarnya satu autism, itu keduanya dimasukkan pondok dan jauh gitu, di luar Pulau Jawa gitu. Dua-duanya. Nah, kemarin itu terakhir saya video call sama anaknya yang kecil, itu kondisinya Masya Allah karena memang maaf gitu pesantrennya yang kurang tanda kutip lah Ude gitu. Dengan kondisi si adik ini cerita sama saya itu maksudnya menyampaikan bajunya sering dipinjam temennya, terus dia apa kok aku kayak ada kutu ketularan temen kali tante gini, pokoknya intinya nggak keurus lah gitu. Itu terus ada satu kakaknya di Semarang di Undip itu bilang
aku nggak mau ngurus bunda lagi. Habis bunda kayak gitu terus, bunda nggak berubah tante gitu. Masya Allah gitu. Jadi anak yang jadi korban nih udah case-nya gitu. Terus soal kembali ke soal Rizky lagi, mereka itu nggak mantan istri dan anak-anak. Jadi suaminya ini cuma ngasih nafkah ke anak-anaknya aja. Jadi istri yang ditinggalkan kok udah tinggal aja gitu. Nah sekarang tuh kondisinya adalah si istri ketakutan nanti gue gimana walaupun ada satu bisnis yang memang sekarang lagi nggak oke gitu. Nah, soal rizki tadi, Ude, gitu kan kita memang harus selalu mengandalkan Allah ya itu pasti gitu. Tapi kan tetap harus ada ikhtiar yang harus kita lakukan gitu ya. Baik. Saat ini sih saya masih mencoba untuk mengembalikan teman saya ini gitu. Nah, kalau kayak gini harus seperti apa sih treatment dari sisi Islam itu sendiri, Ude, gitu dengan menghandle orang suami yang seperti ini gitu. Karena mungkin saya yakin case-case seperti ini sih mungkin nggak satu dua ya karena Ya, siapapun gitu kalau laki-laki di saat istri sakit jadi dia kayak ditinggalin gitu aja dan itu saya case seperti ini tuh sering gitu saya dengar gitu ya, Ude. Mohon nasihatnya Ude sama Coach Ruli nuhun. baik. Jadi kadang-kadang orang bersembunyi di balik kata aku berhak bahagia. Yap, bener. Gimana tuh, Ustaz Ruli? Monggo dulu Ustaz, saya lagi agak ngerasain ya Allah. Taib. Begini, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Jika saya dihadapkan pada kondisi itu, saya akan minta izin untuk ketemu sama suaminya. Mengingatkan bahwa antum zalim. Oke, istri punya kondisi seperti itu karena depresi. Siapa yang bikin depresi? Bisa jadi ulahnya dia sendiri yang overthinking, bisa jadi karena suaminya memperlakukan dia seperti itu, maka dia depresi. Jadi balik lagi, ngurut lagi nih dari awal. Maka saya akan sampaikan kepada si suami, mungkin lewat keluarganya, mungkin lewat siapapun yang bisa. Kalau nggak berhasil tembus, maka mungkin saya akan berusaha untuk mengusik ketentraman kehidupannya. Dalam pengertian, ya Anda harus tanggung jawab. Nggak bisa begini. Gitu. Jadi advokasi yang kami sering berikan itu kadang-kadang dulu di tahun 2004 saya bareng sama Babe Haikal, sama Ustadz Batiar Nasir dan beberapa kawan-kawan di advokasi itu, samperin, seret, dudukin, ajak ngobrol, maunya gimana, apa segala macam dan seterusnya, balikin lagi, mikir dulu situ. Gitu. Jadi betul-betul sesangar itu pekerjaannya. Makanya kalau saya ditanya ada pasukan di mana aja, kesebar sih. Gitu. Tinggal kita maunya menangani masalah apa. Itu kadang-kadang agak seru juga karena bikin pasukannya juga nggak sesederhana taklim, karena takwin itu bagian pengkaderan yang harus betul-betul jeli milih orang dan seterusnya. Jadi balikin lagi ke bagaimana si suami dulu, jangan cuma mau saripatinya aja, jangan cuma mau manis-manisnya aja, habis manis apa dibuang, bahkan sampai kemudian tidak tidak dinafkahi, sampai kemudian dia begitu itu butuh bantuan, dan begitu itu bukan akibat dia sendiri. Mungkin nggak istrinya begitu karena suaminya? Sangat mungkin. Dan dia harus tanggung jawab dengan itu. Gitu. Artinya kalau dalam bahasa, balik lagi ke sebuah pernikahan, ada satu petikan cuplikan nasihat pernikahan, itu dari seorang ayah menyatakan, kalau kau sudah tidak mau lagi sama istrimu, jangan kau kembalikan kepadaku. Tapi minta sama semua orang yang hadir ini, semua orang yang hadir di pernikahanmu ini untuk menyaksikan bahwa engkau telah menceraikannya. Itu, waduh, pukulan banget itu. Istilahnya kalau belum orang sudah dibacain sighot taklid gitu, baru juga nikah udah suruh baca sighot taklid, itu sebetulnya buat bagian yang kalau bahasa animasinya itu dipegang kerahnya, dipepetin, dorong ke tembok gitu. Lo nggak macam-macam kan gitu. Jadi itu bagian yang kadang-kadang memang butuh kepada shock terapi itu, sehingga ini boleh kamu meninggalkan urusanmu, tanggung jawabnya kepada istrimu, tapi lihat bagaimana Allah SWT akan memperlakukan kamu nanti di masa akhir. Jadi saya akan lakukan pendekatan seperti itu jika dibutuhkan. Gitu. Tapi kalau bisa cuma sekedar di WA, di telepon, diajak ngobrol dan dia bisa sadar, alhamdulillah. Wallah alam. Ya,
Jadi ini ada dua sudut ya. Kalau saya ada dua, yang dari sudut pandang untuk suami memang seperti itu, tapi juga perlu jadi gini ya. Jadi nggak mudahnya untuk masalah-masalah psikologis, masalah pengambilan keputusan itu kan ada trackingnya panjang. Ya. Dan perlu bahwa kita perlu semuanya memastikan bahwa tidak ada kebergantungan selain pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disampaikan tadi oleh ini tadi, bahwa dia punya masalah, dia belum selesai sudah dapat masalah lagi. Tabiatnya ujian seperti itu. Makanya tadi kembali lagi pada bab akidah tadi, tabiatnya ujian itu nggak ada hentinya. Cuma berganti. Satu ini selesai, kenapa dia diuji dengan yang lain? Berarti yang satunya udah selesai. Tapi apakah dia, kok saya capek banget ya dapat ujian terus. Kadang-kadang kan gitu kan. Nah, Allah memilih ini berarti kan memang perlu ini mungkin perlu bahasan khusus nanti tentang husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala dalam konteks keluarga ya. Dalam konteks keluarga bahwa kita harus husnudzon semuanya. Di dalam tadi kayak misalkan ada yang kemarin ke saya, dia saat saya dapat WA, orang tua saya bang titik-titik gitu kan, titik-titik gitu. Saya bilang, ini apaan, saya bilang gitu Pak. Jadi ceritanya ada yang mau nikah 2 minggu lagi, terus ada ada merasa bahwa orang tuanya nggak adil lah, orang tuanya udah gini-gini, saya bilang gitu. Oke. Ditelusurilah satu-satu. Saya bilang ini kan nggak bisa mengatakan orang tuanya salah, anaknya benar. Karena kalau saya tanya orang tuanya punya sudutnya gini, sama dengan kayak analogi lain deh. Orangnya mengatakan begini, anaknya mengatakan orang tua saya itu wah pokoknya kaku banget deh, saya itu nggak boleh gini, nggak boleh begitu, nggak boleh begini, sampai kalau kita belajar aja jam 8 harus sudah pulang. Itu kata anaknya. Versi orang tuanya adalah, saya itu takut Ustaz, anak di daerah sini lagi banyak begal, saya kalau anaknya terlalu malam itu ketakutan. Nah ini kan ada dua sudut pandang yang berbeda. Ya. Dan dua sudut pandang ini tidak bisa diselesaikan bersama-sama, harus satu-satu nih. Makanya memang perlu satu-satu ditata dan akhirnya kebergantungan pada Allahnya dikuatkan. Jangan sampai nanti akhirnya tadi mungkin kenapa itu terjadi, kita kan juga tahu ya hikmah-hikmah apa kenapa kita diuji dengan A, diuji dengan B, kan nggak ada yang tahu juga kan. Nah tapi juga jangan jadi ahlul hikmah gitu, jangan jadi ahlul hikmah saja, tapi pastikan kita memang bertumbuhnya. Tetapi ada proses-proses intervensi, kepada suaminya harus diintervensi bahwa itu kezaliman, kepada istrinya bahwa kamu nggak boleh hanya bergantung pada dia, kamu juga harus ini, anaknya juga sama, bahwa kondisi ibumu itu juga bagian dari sebuah perjalanan. Dan ini tuh akhirnya family terapinya kuat banget harusnya, dan ini ya butuh pendampingan. nggak akan selesai kalau tidak dikembalikan pada yang tadi. Selesaikan yang tidak kelihatan, Allah akan perbaiki yang kelihatan. Insyaallah. Ustaz Halis, enggak? Kalau Terima ada lagi, kasih Ude. jangan senang hati. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua jadi clear ya tentang bagaimana merefleksikan keluarga Rabbani, dan tentu ini belum selesai karena masing-masing jadi PR di rumah masing-masing Ustaz ya, untuk merefleksikan sendiri keluarga Rabbani seperti apa, dan berbagai macam kasus tadi yang juga disampaikan oleh jamaah dari mulai Abah Husyairi tadi terakhir Mbak Dina gitu ya, tentu jadi sebuah potret ya bagaimana keluarga lain, atau memang bagaimana tentang keluarga kita juga, tentang bagaimana Rabbani ini menjadi satu pijakan ketika kita mengelola sebuah rumah tangga. Dan Izin Zat. Jadi mungkin ini bisa jadi sebagai ikhtitam bahwa segala sesuatu terjadi itu kan karena keinginan Allah, rekayasanya Allah, yang kita balik lagi surat 67 ayat 2 itu yang dibutuhkan oleh Allah SWT dari ahsan amal. Jadi seseorang yang punya pemahaman bahwa yang menggonjang-ganjingkan hidup kita ini Allah, maka kembalikan semua kepada Allah, maka jangan pernah berharap sama manusia, banyak kecewa. Berharap sama Allah, maka semua akan membuat kita bahagia. Karena tahu hal yang paling buruk sekalipun itu datang dari Allah dengan cintanya. Karena love language-nya Allah itu ujian. Jadi sadari betul bahwa takdir Allah itu selalu yang terbaik.
Dan sebetulnya kondisi yang separah itu mungkin ada di antara kita yang rizkinya disempitkan, ada yang suaminya dibikin macam-macam, ada yang istrinya dibikin ngawur, ada yang macam-macam lah. Profil-profil tabiat banyak keluarga itu ya begitu gitu. Nanti belum lagi bicara tentang kondisi di mana setiap orang berhak bahagia. Oke, berhak bahagia dengan cara apa? Dengan menelantarkan orang, menarik dasar penderitaan orang lain, ya nggak gitu juga. Gitu. Atau playing victim. Gitu. Nah, balik lagi, takdir itu datang dari Allah, baik buat kita. Apa sikap terbaik kita terhadap itu? Maka itu yang harus kembali menjadi bebani tadi. Wallahu a'lam. Gitu, Ustaz. Dan perlu redefinisi mungkin ya, membuat redefinisi itu jadi kebahagiaan. Karena tadi tentang yang punya hak untuk bahagia itu juga punya satu masalah tentang semua antum aja berhak bahagia. Dan konsep kebahagiaan itu jadi masalah juga saja, karena tentu tidak sama. Masing-masing punya definisi. Tapi jangan sembunyi di balik tadi yang disampaikan Budi tadi, jangan bersembunyi di balik aku tadi Set, aku berhak bahagia. Aku berhak bahagia. Masyaallah. Dan Al-Quran pekan depan kita bahas tentang husnuzon kepada Allah, gitu Ustaz? Ya, baik. Bismillah. Kamis ya Ustaz ya? Kamis insya Allah. Kamis, kalau hari Kamis besok saya dari subuh udah jalan, makanya kalau ini Rabu nggak bakal Kamis insya Allah. Kamis pekan depan insya Allah. Ya. Kalau masih ada umur. Dengan catatan. Kadang-kadang janji mati duluan kan nggak lucu. Iya, tapi minimal gitu, sudah niat kurban juga niat dulu saat niat kurban dulu gitu. Sahih. Baik. Update kurban Ustaz? Siap, nanti ini juga sebagai sebuah pengumuman ya, tebar kurban. Insya Allah juga sudah diinisiasi oleh MKI. Insya Allah di Idul Kurban di tahun ini, insya Allah kita akan juga melakukan tebar kurban ya di beberapa daerah. Nanti ini beberapa daerahnya ini yang kami masih nunggu nih dari Sarul ini. Dan juga nanti beberapa nanti kita share juga baik, nanti saya segera update. Share juga di grup ya, insya Allah. Dekat cium nih. Mudah-mudahan Allah mampukan kita ya untuk terus istiqomah dan kebaikan. Dan orang yang bertawakal fahuwa hasbuh ya, maka Allah yang akan mencukupkan semuanya. Dan tadi persoalan, indahnya sebuah persoalan sesungguhnya akan ada hikmah, karena husnuzon tadi yang insya Allah akan dibahas kembali di pekan depan ya, di Selasa pekan depan, tentang kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua peristiwa yang telah Allah tetapkan. Dan kalaupun ada yang sedang sakit saat ini, kita jamaah, mari kita sama-sama saling doakan ya. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Dan kalau ada yang sedang kesulitan, apapun kesulitannya, dari mulai kesulitan ekonomi atau mungkin tentang anak dan tentang pasangannya dan lain sebagainya, maka minta sama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar terbaik. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan keluar untuk saudara-saudara kita, sahabat kita. Amin amin Allahumma amin. Dan mari kita tutup, dan sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan ya kepada kita yang sudah berbagi kebaikan, hikmah tentang kehidupan ini dalam keluarga mobil khusus. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk para guru kita dan juga untuk semua yang mendengarkan, yang sampai jangan hanya berhenti di kita, tapi mari sama-sama kita menjadi juru bicara dakwah keluarga ya, untuk minimal untuk keluarga kita, juga untuk saudara kita, kerabat kita, dan juga tetangga samping kita, kanan kiri kita juga mudah-mudahan dapat siraman kebaikan dari apa yang sudah diomongkan oleh para guru kita melalui lisan kita. Dan insya Allah ini jadi sebuah kebaikan amal yang insya Allah ini akan terus mengalir kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nadia dan kawan-kawan ditunggu di Bandung ya. Amin insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.